apa ada taman Bang Depok? Cukup, cukup. Oke. Mungkin cukup ya untuk tanya jawabnya. Terima kasih untuk kelompok 3 ya. Boleh ditutup aja. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bang Kakak untuk masukan dan sarannya. Eh, kami dari kelompok 3 undur diri. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya eh, eh, kelompok 5 boleh dipersiapkan. Kelompok 5 apakah ada? Sedang kami persiapkan, Kak. Oke. Kalau Kak, apa sudah muncul? Sudah. Oke. Ya, sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan hasil dari website kami. Di sini website kami berjudul Masakyo, yaitu website untuk user agar bisa lebih mudah dalam memasak dan juga menemukan menu-menu. Di sini pertama kita ada menu awalan dulu, ini untuk mengenal aja. Di sini ada navbar, di mana home dan about bisa dipencet. Ini jelasin dan ini bisa pencet lagi untuk kembali lagi. Nah, ini untuk akhir dari web pengenalan kita awalnya. Kemudian kita bisa pencet check in di sini. Sini ada sign up. Kalau udah punya akun, kita bisa klik ini untuk login. Dan di sini ada dua pilihan ya, ada admin, juga ada user. Nah, mungkin saya akan menjelaskan dari user terlebih dahulu dan mungkin akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Boleh, Radit? Oke. Oke. Nah, untuk pertama-tama kita berada di sebagai user. Nah, sebagai user kita pertama-tama di dalam tab Discover. Nah, di tab Discover ini kita bisa menemukan berbagai macam resep-resep makanan yang kita inginkan. Nah, di sidebar sendiri itu ada page for you, currently trending, Nusantara culinary, Western culinary, and beverage. Nah, untuk sekarang coba dimasuk aja ke menu rendang. Nah, di menu udang ini kita bisa mendapatkan deskripsi tentang makanan yang kita mau, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan, estimasi waktu yang diperlukan, dan juga langkah-langkah. Nah, di sini juga kita akan mempunyai embedding sebuah video di mana kita bisa melihat cara melakukan masakan jika kita ingin melihat sebagai video. Nah, jika kita sudah selesai, scroll ke bawah. Nah, mencet selesai. Nah, jika kita selesai, kita bisa melihat rating di sini dari kesusahan dan kelezatan. Setelah itu kita bisa kirim. Kirim. Nah, setelah itu kita menekan dialog bahwa rating setelah dikirim. Nah, selain itu kita bisa juga melihat jika kita lihat itu ada yang stick yang warnanya itu berbeda sama lain, berarti itu setelah dibaca oleh user sebelumnya. Dan juga kita langsung aja ke tab katalog. Nah, jadi katalog ini kita bisa melihat yang telah kita bintangi dan juga kita telah baca yang ada di tab Discover. Langsung aja ke tab Anggun sebagai username kita. Nah, di username kita bisa mengganti password, bisa melihat customer service, bisa mendadak account, dan kita bisa juga keluar lockout. Coba kita change password. Nah, kita bisa masukkan password sebelumnya dan kita ganti. Langsung lanjut, ganti password. Selesai. Kita juga bisa customer service. Nah, ini bisa kita lihat sebagai kontak-kontaknya jika kita ingin kontak ke admin. Selesai. Nah, setelah itu coba kita delete account. Kita klik ya. Nah,
Setelah itu login yang akan dilanjutkan oleh teman saya di bagian admin. Selanjutnya ada tampilan admin. Di sini ada home, kelola resep, dan manajemen user. Di home ini kita bisa melihat seluruh resep yang ada di bagian admin. Jadi admin itu bisa melihat resep yang tersedia keseluruhan dan dia bisa mengelola resep dan manajemen user. Kita ke kelola resep. Nah, di sini admin bisa menghapus resep dan edit resep. Dan bisa tambah resep. Kalau coba kita hapus resep, dan tekan icon yang tempat sampah. Nah, setelah kita tekan icon tempat sampah, kita tekan yes, maka dia akan terhapus. Lalu di sini kita bisa ke button yang edit resep. Kita tekan icon edit resep, icon edit. Nanti di sini kita bisa mengedit detail resep yang mau kita kurang edit gitu. Kita tekan di bawah itu ada paling bawah scroll, kita edit resep. Setelah itu memunculkan pop-up resep telah diperbarui. Selanjutnya kita ke tambah resep. Kemana tambah resep? Di sini ada 3 kategori. Pertama-tama admin memilih 3 kategori makanan sini, ada Nusantara, Western, dan beverage. Kita pilih Nusantara. Di sini kita mengisi form untuk menambahkan resep makanannya. Kita scroll ke bawah untuk menyelesaikannya. Kita tekan selesai. Udah habis ya Selanjutnya waktu. ada, oke, terima kasih. Maaf. Oke. Kasih untuk presentasinya. Kita masuk ke tanya jawab. Kayak biasa mungkin aku tanya dulu terkait kontribusi masing-masing kelompoknya. Mungkin untuk persentase pengerjaannya itu rata. Jadi setiap orang itu fokus pada fitur-fitur yang sudah ditentuin, didiskusikan gitu. Ada yang lebih banyak ngerjain nggak? Mungkin hanya di bagian perapiannya aja sih. Yang juga bagian kan misalnya kan yang lain-lain kan ada biar konsisten gitu. Jadi disamaratain gitu. Ya, mungkin izin menambahin, Kak. Jadi kita mengerjakan sesuai dengan bagian kita masing-masing. Nah, kadang-kadang aku mungkin membuat kesalahan, kayak mungkin warnanya lumayan kontras, itu nanti Radit koreksi gitu. Jadi kurang lebih Radit juga banyak membantu buat konsep website ini. Oke. Kalau kesulitannya apa aja kira-kira? Mungkin seperti yang lain ya penggunaan Figma kan kita kan juga pertama kali pakai Figma jadi harus belajar tools-toolsnya dulu gitu. Yang lain? Sama juga. Eh, Mungkin kalau dari aku bingung nyari inspirasinya aja. Gitu. Jadi kadang aku bikinnya kadang-kadang mungkin ada kesalahan gitu. Jadi ya Radit untungnya bisa mengoreksi itulah. Ya mungkin ini kayak lebih baik ditambahin logo ini atau gitu. Gitu aja sih Bang. Oke. Mungkin pertama-tama komentar dari aku mungkin aman ya ini udah bagus. Dari proporsional layoutnya juga udah cukup lah. Dari color palette-nya juga udah memenuhi. Cuman ada beberapa bagian yang mungkin aku apa ya lebih kasih saran aja. Boleh di share screen-nya boleh ditampilin lagi. Coba ke halaman loginnya coba. Coba pencet login. Nah ini ya di sini.
Itu kan di situ ada toggle ya, toggle kita milih antara user dan admin gitu. Nah, sebenarnya si admin itu tuh biasanya itu nggak perlu ditampilin langsung ke websitenya gitu. Admin tuh biasanya itu hidden antara dia ada tombol yang tersembunyi atau dia emang akunnya udah terdaftar sebagai admin gitu. Jadi toggle admin di sini tuh eh, eh, mungkin kurang perlu ya. Lebih tepatnya kita terapin tuh di sini toggle untuk sign in atau apa ya? Sign in atau sign up gitu. Jadi kita milihnya sign in atau register. Jadi saran aku ini admin ini tuh hapus aja gitu. Soalnya ya admin tuh biasanya hidden. Tapi itu pilihan lagi gitu dari kalian apakah emang tetap mau ditampilin si adminnya atau mau di hidden gitu sesuai saran aku. Itu bebas aja. Nah, terus c- coba ke halaman yang tadi yang ada crud-nya, yang tambah edit hapus resepnya, kelola resep. Nah, ini balik lagi gitu sesuai apa ya yang udah diulang-ulang dari tadi yaitu pagination-nya itu gimana. Ini kalau misal datanya ada banyak kan nggak mungkin user nge-scroll banyak juga kan. Mungkin bisa diakalin dengan cari itu. Cuman kadang-kadang kan kita nggak tahu eh, nama sebenarnya itu apa gitu. Misal eh, ya ada sedikit perbedaan huruf aja gitu kan kita nggak akan muncul di sini. Ya lebih baik itu ditambahin kayak pagination ini nanti kayak gimana. Terus ini entah mau diterapin atau enggak, cuman biasanya hapus, edit, dan tambah itu ada lebih baik dimasukin ke kolom ininya, kar, apa ya? Situ kan ada judul ya, judul rendang, terus Nusantara, terus deskripsi. Nah, di bawah deskripsi itu biasanya ada icon-icon untuk edit, tambah, atau hapus. Mungkin edit sama hapus aja ya, tambahnya tetap di sebelah kiri ini. Terus eh, hapus dan editnya itu dimasukin ke kolom situnya, kolom makanannya gitu, kolom resepnya. Entah itu di sebelah kiri atau sebelah kanan, itu nanti dilihat aja enaknya gimana gitu. Intinya boleh ditambahin icon aja gitu, nggak perlu kalian capek-capek. Nanti kan user ngegerakin mouse ke kiri dulu nih buat hapus. Terus balik lagi, mouse-nya balik lagi ke kanan buat nentuin hapusnya itu gimana, yang mana gitu. Ya, lebih baik disatuin aja di satu kolom itu gitu. Menurut aku. Mungkin dari Kak Liza ada tambahan? Oke, buat aku sebenarnya udah bagus ya dari color palette dan pemilihan font juga udah sangat oke. Mungkin boleh balik dulu ke landing page teman-teman. Nah, kalau kita scroll ke bawah itu ada footer nggak? Oh, ini ya digantinya. Oke sih, nggak apa-apa kalau ini. Oke, terus di bagian register sign up. Nah, mungkin ini juga jadi masukan juga ya ke teman-teman dari kelompok lain. Untuk yang regis, itu kalau mau masukin nambah apa ya masukin password itu coba biasakan ada konfirmasi ulang passwordnya apa. Soalnya kenapa? Tak bisa aja usernya salah masukin ataupun tipe gitu. Kecuali teman-teman mau masukin icon mata yang open eye atau close eye biar lihat gitu usernya ngecek passwordnya udah bener apa belum. Itu kalau teman-teman gak mau ada konfirmasi ulang password gitu ya. Nanti tolong diperbaiki mau pilih yang mana, mau tambah kolom atau tambahin logo mata tadi ya buat cek ulang passwordnya. Terus yang ketiga, tadi aku ada sedikit mention itu di bagian user itu ada delete account ya. Nah, itu di user kenapa ada fitur nge-delete dirinya sendiri itu buat apa ya? Itu untuk mungkin kalau misalkan usernya sudah tidak mau ingin apa
memakai website itu kan bisa aja kayak apa ya? Ya sebagai opsi lah sebagai user, sebagai kebebasan usernya itu kan itu kan karena kan usernya kan pakai akunnya dia, jadi dia bebas melakukan misalkan delete gitu. Oh, oke oke. Ya, sip. Kalau emang ada functionnya berarti oke nggak apa-apa. Cuman tadi aku bilang tidak tekan buat apa ya? Oke, terus ini bagian admin coba. Manajemen user. Nah, di sini kan ada manajemen user. Nah, ini yang mau aku tanyain itu kan nanti di tampilan admin itu kira-kira apa sih biodata apa sih dari user yang harus admin lihat? Nama kah? Atau username kah? Apa email kah? Gitu. Jadi tolong diperjelas gitu. Dan kalau emang datanya banyak, apakah emang harus di-scroll ke bawah gitu kan? Nah, apakah mau pakai pagination gitu dibatasin berapa yang ditampilkan. Terus yaitu balik lagi format yang mau ditampilkan di manajemen user tuh apa? Nama lengkapnya, username-nya, emailnya atau apa gitu. Dan benar tadi kata Bang Umar, sama kayak yang tadi masukan dari Bang Umar, kalau emang kita mau hapus data, lebih baik masukin si icon hapusnya di card-nya gitu. Kenapa? Karena nanti pas di si development atau sisi codingnya langsung di backend, itu akan lebih mudah gitu buat teman-teman nerapinnya. Karena kalau teman-teman kayak gini, berarti kan case-nya coba deh hover user 2 deh. User 2 diklik misal, nah diklik, nah baru si itunya harus pindah ke situ kan, ke hapus user, pindah di hover lagi, nah gitu kan. Mungkin itu yang tadi masuknya Bang Umar tuh. Nah kan kalau misalnya tombol edit edit sama hapus usernya ada di satu kolom sama, ya udah tinggal satu ini doang gitu. Nah, ya yang kayak gini maksudnya. Tinggal di kanan kiri edit sama hapusnya di satu kartin aja. Gak usah digituin. Gak usah ada di sebelah kiri gitu. Mungkin mungkin kalau tambahan dari aku bisa tambahin add data user ya. Mungkin siapa tahu mau mau ini jadi di sisi admin tuh kalau bisa benar-benar powerful create read update data delete-nya ada semua gitu. Mau kepake apa enggak tambah datanya terserah adminnya. Yang penting kalau misalnya ada case apa-apa, admin kan nggak perlu harus regis jadi user di halaman itu utama kan. Nah, bisa nambahin di halaman adminnya gitu. Mungkin itu sih kalau dari aku. Overallnya udah bagus. Thank you. Oke, Kak, Bang, sebelumnya terima kasih. Kami dari kelompok 5 sangat sangat bersyukur ya dan mendapatkan banyak insight sebelumnya. Mungkin ditutup aja, Bang, atau gimana, Bang? Ya boleh ditutup aja. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 4, boleh ya? Dipersiapkan. Si Pak mana si Pak? Hadir Bang, lagi siap-siap share Oke. screen. Syakia boleh dibantu share screen. Udah kelihatan belum ya, Bang? Ya,
Hai, selamat malam Abang Kakak. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Vinda Novintia dan juga ada rekan-rekan saya, ada Ahmad Syifa dan Satya Krisna. Jadi kami kelompok 4 ini buat website, judulnya itu Warduren. Nah, jadi Warduren itu kepanjangan dari Warung Madura Modern. Jadi di sini tuh menggabungkan antara warung lokal dengan fitur-fitur modern di mana user di sini bisa membeli barang-barang dari warung Madura itu secara online seperti kalau yang sudah ada itu kayak mirip-mirip Indomaret, klik Indomaret gitu-gitu. Gitulah pokoknya. Terus di sini kita ada 2 flow, ada flow admin dan flow user. Jadi flow user itu akan dijelaskan oleh Satya. Oke, baik. Kedengeran kan ya suara aku? Jadi, buat ini tuh, buat yang user tuh kita bakal langsung ke create account. Tapi kalau misalnya memang udah punya akun, itu bisa langsung klik di sini. Nah, kalau misalnya tadi belum punya akun, itu bakal register dulu. Nah, kalau misalnya udah register, itu tetap diarahin ke login gitu. Nah, lanjut lagi. Ini tuh udah bakal ada tampilan barang-barangnya apa aja gitu kan. Nah, setelah ada tampilan barang-barangnya, itu tuh kita tuh bakal mau nambahin apa aja sih barang-barangnya. Nah, ini misal kita klik tombol tombol keranjang ini, terus habis itu bakal ada notif kalau misalnya barangnya berhasil ditambahkan. Nah, ini kita pencet aja notifnya nanti bakal hilang. Kemudian ini misal kita tambahin lagi, dan notifnya kita klik lagi biar hilang. Nah, terus kita bakal klik tombol keranjang ini, dan di situ bakal kelihatan nih apa aja yang kita tambahin ke keranjang gitu kan. Setelah itu kita bisa tambahin lagi edit. Edit tuh apa aja yang mau kita tambahkan lagi. Misal ini bisa diedit jadi 5 maksudnya 5 ini bisa diedit jadi 2. Terus habis itu kita bisa check out di sini. Nah, setelah di check out itu tuh bakal ada page di mana kita tuh bisa nambahin nama penerima, alamat penerima sama catatannya. Nah, setelah udah diisi itu tuh kita bisa kirim. Nah, setelah kirim bakal ada page di mana kalau pesanannya tuh sudah menuju ke rumahnya gitu. Dan ini kita bisa kembali lagi ke halaman utama dan ini bisa langsung belanja lagi di sini. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ahmad Syifa. Oke, jadi di bagian ini adalah bagian dari admin. Coba klik login dulu. Nah, jadi fitur utamanya di sini yaitu CRUD. Di sini ada read sama edit. Edit itu yang di icon pensil boleh diklik. Di sini untuk mengedit deskripsi ataupun harganya gitu. Yang di bagian gambar buku. Boleh diklik. Nah, jadi di sini nanti bakal mengubah dari nama atau harganya. Boleh klik tanda plus. Di tanda plus ini kita mengontrol barang masuk gitu. Misal kita kedatangan barang dari suatu toko gitu, nanti bakal dimasukkan ke sini. Coba klik masuk. Nah, terus di sini juga salah satu fitur unggulan kita yaitu menampilkan barang keluar dan masuk gitu. Untuk yang barang keluarnya itu mirip-mirip juga. Boleh ke bel. Jadi bel ini merupakan salah satu fitur unggulan kita juga. Jadi semisal nanti stoknya itu menipis, misal di bawah 6 itu bakal ada notifikasi di sini, notifikasi pemberitahuan gitu. Nanti kalau misalnya stoknya itu ditambah lagi, notifikasi ini bakal hilang gitu dengan sendirinya. Sejauh ini itu aja sih Bang fitur kita. Terus mungkin sedikit nambahkan ya, beberapa kekurangan mungkin yang bisa dibilang cukup fatal gitu. Di sini kita karena kesibukan ngulik, kita lupa nambahin fitur create-nya. Itu sih Bang yang kurang.
Oke. Cukup dari kelompok 4. Ya. Oke, kita masuk ke tanya jawab ya. Pertama-tama kontribusinya dulu deh. Kalau kontribusi tuh sebenarnya kita tuh sama-sama ngulik sih Bang. Kalau di bagian di awal-awal pertemuan kita tuh ngebahas tentang desain sama color palette gitu, terus typografinya juga itu kita bahas bareng. Terus, di bagian pembuatannya itu, komponen itu sebagian saya yang buat, sebagian teman-teman juga. Terus di bagian halaman terus kita, bagi per halaman gitu. Jadi ada yang ngerjain bagian login, ada yang ngerjain bagian user sama bagian admin gitu. Jadi bisa dibilang cukup rata sih, Bang. Kesulitan yang dihadapin apa ya? Karena kita semua masih pemula ya, Bang. Jadi, kesulitan kita tuh kayak di bagian animasi, terus gimana sih caranya ngeflow yang efektif gitu. Misal, kita pengen, misal kayak pensil-pensil nih, kalau kan, itu bisa dihubungin kayak satu-satu gitu kayak manual. Tapi itu ada cara cepatnya gitu, kayak dibikin komponen baru nanti supaya dia auto. Itu sih, Bang, kayak, keterbatasan ilmu sih lebih tepatnya, kesulitan kita. Oke, gak apa, namanya juga masih belajar. Jadi mungkin langsung ke komentar aja ya. Dari aku sih ini udah mantap ya, terutama ini dari halaman loginnya itu udah banyak gambar-gambar dekoratif juga ya, itu bagus ya, cukup kreatif. Tapi yang jadi masalahnya tuh entah kenapa aku ngerasanya ini dari halaman login nih terus pas masuk ke halaman utamanya itu agak terlalu jomplang gitu. Apa ya? Ibaratnya itu udah kita udah terlalu berekspektasi lebih di halaman loginnya, cuman pas masuk ke halaman utamanya kita kok kayak gini. Mungkin eh, salah satu penyebabnya itu karena si halaman login itu kan banyak ini ya gambar-gambar dekoratif. Tetapi pas kita masuk ke halaman apa ya, fitur utamanya itu ma- agak sepi gitu. Mungkin nanti tambahannya itu bisa ditambahin dekoratif apalah gitu ya, hiasan-hiasan juga biar si halaman login dan halaman utamanya itu nggak terlalu jomplang banget lah gitu, nggak terlalu sepi banget. Terus coba ke halaman utamanya. Halaman yang mana tuh Bang kira-kira? Yang tadi ada yang showcase produknya, yang user yang login. Nah, di sini ya. Ini tuh aku mau nanya, ini tuh tampilan desktop atau tab atau apa? Desktop sih, Bang, kemarin. Desktop ya. Iya. Nah, menurut aku untuk tampilan desktop ini ukuran navigasi icon yang di atas ini agak terlalu besar sih. Karena kan ya desktop biasanya nggak terlalu sebesar ini gitu. Kecuali kalau ini untuk tampilan tab ya, ini icon segini mungkin cukup. Kalau desktop itu biasanya nggak terlalu gede-gede amat. Terus tadi ada fitur notif juga kan ketika kita pencet keranjangnya. Nah, itu notifnya itu kalau bisa ya tambahin juga di sini, nggak usah kayak pas kita pencet baru ada notifnya. Nah, menurut aku ya tampilin aja ikon notif di sini biar kayak nanti kita tuh bisa lihat gitu histori notifikasi kita tuh ada apa aja ya. Biasanya kan gitu kan kita ada kayak Instagram kan biasanya kalau kita pernah melakukan sesuatu ada notifikasinya. Nah, itu biar kita bisa kita lihat juga historinya apa aja. Itu sih. Terus tadi ya menurut aku dekoratifnya tambahin terus jangan terlalu sepi lah. Kalau bisa di sini tambahin sebelum ada showcase produk grid kayak gini, eh tambahin carousel foto-foto produknya apa aja atau eh sekedar kayak informasi receh aja nggak apa-apa gitu. Intinya nggak terlalu plain aja gitu. Tambahan dari aku gitu.
emang. Biasanya kan kalau header tuh ada ini kan, carousel foto-foto showcase-nya kan. Kalau misal kalian lihat Tokopedia atau apa, nggak langsung grid produknya gitu. Adalah sesuatu di atasnya ini sebelum produk-produknya apa gitu. Ini itu sih dari Kak Aliza ada tambahan. Oke, mungkin dari sini dulu ya. Eh, iya sih, benar jujur agak sedikit eh sedikit jomplang ya dari tampilan login dari sebelum masuk ke sisi usernya. Mungkin dari sini kayaknya teman-teman kurang dalam mengatur ukuran font aja sebenarnya gitu. Kalau dari aku sepertinya dalam satu layout panjang ini daripada dibuat 3 ukuran, kayaknya bisa dimasukin sekitar 5 item yang sejajar gitu. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya buat referensi kayak buat e-commerce, teman-teman bisa cek di Tokopedia atau Shopee itu sebelum nampilin konten itu ada apa sih gitu ya si ininya. Jangan langsung tiba-tiba ini produknya kayak gini gitu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, boleh back ke halaman sebelum login. Cap SNI ini mentornya Kak Stefani, tentornya Kak Stefani ya? Iya, Kak. Betul. Oke. eh nah, yang mau aku tanyain itu kan ini aplikasi ya, aplikasi website gitu ya. Nah, kira-kira nih sebelum teman-teman kenalin produk teman-teman, kan harusnya ada informasi yang harus ditampilkan ya ke user. Nah, biasanya informasi yang ditampilkan mengenai aplikasi teman-teman ini kan Warduren Cap SNI gitu kan. Nah, teman-teman bisa buat landing page gitu. Apa sih itu Warduren? Sebenarnya udah tergampang jelas ya di sini. Cuman mungkin lebih ke apa aja sih fitur-fiturnya. Kita bisa pesan apa aja sih gitu. Jangan langsung tiba-tiba akses website ini langsung disuruh harus create account gitu. Kan kaget ya usernya. Ini sebenarnya aplikasi apa gitu. Fiturnya ada apa aja. Kira-kira hal kira-kira saat kita pakai aplikasi ini apa sih yang bisa kita customer rasakan kayak gitu. Lebih ke brandingnya aja, branding produknya tolong taruh dulu di landing page. Jangan langsung tiba-tiba user akses websitenya langsung disuruh create account gitu, gitu ya. Jangan langsung gitu. Terus yang kedua itu saat teman-teman nampilin pop-up ya, coba deh ke salah satu yang nampilin pop-up. Nah, ini udah bagus sih, ada password ya, ada open dan close. Itu udah bagus. Coba deh salah satu klik aja di sini. Eh, ini udah coba cardnya organic ginger. Coba diklik si cardnya. Nggak bisa, Kak. Kalau yang tadi nampilin pop-up itu di admin ya, yang edit-edit gitu. Iya, betul. Oh, coba Di deh coba admin. ke admin. Ke admin coba. Nah, gini. Kan biasanya saat pop-up muncul, itu biasanya background di belakangnya akan sedikit warna gelap, gitu kan. Artinya apa? Saat nanti diklik, user akan fokus ke eh, komponen yang sedang muncul di upin ke atas. Nah, otomatis komponen yang di belakangnya, yang di backgroundnya itu harus diburemin boleh, gitu. Diburemin atau digelapin, gitu. Agar apa? Agar usernya bisa lebih fokus aja ke kontennya. Nah, karena kalau enggak, kalau misalnya seperti ini, teman-teman bisa lihat nih, ini pop-up muncul, gambar Union. Nah, di belakangnya kan ada konten lain ya. Nah, itu eh, jadinya sedikit kurang aja sih. Kalau bisa agak diburemin belakangnya saat komponennya di pop-upin. Gitu sih, lebih ke penggunaan ininya. Terus, yang terakhir, apakah di admin ada buat mengelola akun pengguna? Kayak siapa aja sih kita bisa lihat nggak sih akun-akun yang pakai aplikasi kita tuh ada berapa? Ada nggak kira-kira? Kalau buat sekarang nggak ada, Kak.
Oke. Mungkin itu bisa jadi bahan masukan juga. Nanti mungkin di sisi dashboardnya admin saat dia login bisa ditampilin. Misal dibuat kayak kotak-kotak dulu dashboard. Misal total akun pengguna tuh ada berapa, total produk atau total barang yang tersedia itu ada berapa, kayak gitu. Kayak total-totalnya. Terus nanti teman-teman bisa mungkin nanti tampilannya berbentuk tabel ataupun bagaimana terserah. Dan nanti kalau misalnya nanti adminnya mau mengedit salah satu produknya ya tinggal pilih aja gitu. Maksudnya kan kalau gini, kalau aku tanya nih total produk kalian ini ada berapa, kan teman-teman nggak bisa tahu ya karena teman-teman nggak nampilin totalnya berapa, kan nggak mungkin dihitung manual gitu kan. Nah itu bisa jadi masukan buat sedikit memperjelas gitu dashboard admin itu seperti apa itunya. Mungkin kalau nggak salah tadi itu ada sistem yang kemarin yang sebelumnya presentasi nampilin total ya, total akun, total apa. Nah, itu mungkin bisa ditiru konsepnya gitu ya. Mungkin itu aja kalau dari aku overall udah bagus, teman-teman. Terima kasih. Mungkin eh, satu lagi sih aku mau nanya, ini tuh warung Madura yang toko kelontongan gitu kan? Ya, benar Bang. Oke, oke. Nanya itu aja sih. Mungkin boleh ditutup aja. Terima kasih Abang Kakak atas komentar dan sarannya. Kita dengar dan bakal kita perbaiki. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4 atas presentasinya. Untuk selanjutnya, siapa yang belum? Kelompok 6 boleh dipersiapkan. Kelompok 6 apakah pada hadir? Hadir Bang. Sebelumnya apa sudah terlihat? Sudah. Abang Kakak dan teman-teman sekalian, izin saya buka presentasinya. Eh, Kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil kerja kami, yaitu web Digi Pustaka. Nah, pertama ada landing page-nya. Di sini defaultnya ke login. Di sini ada textbook buat masukkan email dan password. Dan apabila lupa password juga bisa diganti passwordnya. Lalu apabila kita klik selesai, maka akan kembali ke laman login. Lalu kalau belum, bisa registrasi di sini. Bisa memasukkan nama, email, dan password. Lalu kita klik selesai, nanti kembali ke laman login. Di sini kita masuk aja. Lalu di homepage-nya ada rekomendasi buku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Keisha. Belum masuk. Oke, suaranya. Mungkin akan saya ambil alih dulu ya Bang, karena mungkin aslinya ada trouble. Jadi di menu homepage-nya ini kita ada rekomendasi dari buku. Ini ada beberapa rekomendasi yang akan direkomendasikan oleh webnya. Lalu mungkin bisa kelihatan langsung ke daftar buku aja, diklik yang atas di navbar. Nah ini adalah daftar buku yang ada di
apa namanya yang ada di webnya. Ini kami ada 8 sampel. Ini sebenarnya bisa di scroll ke kanan dan ke kiri untuk defaultnya. Lalu mungkin langsung aja lanjut ke forum. Lalu klik aja forum. Nah, di forum ini tuh ini kita tuh bisa diskusi juga di webnya bersama pembaca gitu. Apa saja misalkan rekomendasi buku yang akan diinginkan. Lalu mungkin langsung aja lanjut. Kita juga bisa menambahkan komentar di sana. Bisa diklik juga. Lalu mungkin udah kayak gitu lanjut ke ulasan. Nah, di ulasannya ini tuh kita juga bisa ngulas buku-buku yang udah misalkan kita baca gitu. Nah, kita juga bisa lihat apa namanya lihat apa-apa aja yang misalkan kayak ulasan-ulasan dari user lain. Coba ditambah ulasan apa udah diklik tambah ulasannya. Nah, kita juga bisa nambahin ulasan di sini misalkan kita nyediain misalkan di bukunya itu ada berapa di select aja misalkan filosofi teras kalau bercerita atau apapun. Nah, itu juga kita bisa masukkan komentar. Lalu untuk ratingnya ini ada bintang, itu ada 5 bintang, kita bisa klik-klik sesuai dengan berapa rating yang kita kasih gitu. Lalu ya udah itu tinggal submit. Mungkin lanjut ke, nah kalau udah submit itu ada pemberitahuan bahwa komentar telah ditambahkan. Nah, mungkin lanjut ke profil page, boleh dijelasin saya kemudian sama. Nah, di profil page ini kita ada nama, tentu saja email, password, dan denda, dan membership. Ini untuk usernya, kami contohnya Muhammad Banshop. Lalu untuk profil kita bisa di sini sebelah kiri itu ada kayak bar-bar buat user, ada denda, membership, dan buku. Mungkin dijelasin oleh teman saya selanjutnya. Mungkin oleh Pasha aja Pasha karena ini masih case-nya masih Oke, baik. Pertama, yang paling atas ada profile, yaitu halaman yang sedang kita buka. Lalu selanjutnya ada riwayat. Nah, riwayat ini tuh riwayat ulasan yang telah diberikan. Lalu ada denda. Nah, ini tadi di halaman profil ada dendanya berapa. Di sini dendanya 3 juta. Lalu kita klik denda. Nanti ada total dendanya berapa. Kalau kita pencet tidak, dia akan balik ke halaman profil. Kalau bayar, dia akan menunjukkan metode pembayarannya. Nah, di sini ada Shopee Pay, GoPay, debit atau credit card. Kita mulai dari yang paling atas saja dulu. Ini kita klik konfirmasi, lalu nanti ditunjukkan QR untuk bayar. Lalu nanti kita klik konfirmasi kalau sudah. Lalu nanti ada pesan pembayaran berhasil. Lalu nanti di sini dendanya akan berubah menjadi 0 karena sudah dibayar. Lalu lanjut ke membership. Di sini membershipnya akan 12 bulan. Nah, kalau kita mau menambah durasi membershipnya, kita klik di membership. Lalu nanti ada pesan, apakah Anda ingin menambah masa membership. Lalu ada nominalnya berapa. Nanti kalau kita pencet tambah, akan menampilkan daftar metode pembayarannya. Nah, karena tadi yang QR udah, kita ke debit atau credit card. Nah, itu tadi ada sedikit error. Jadi harusnya nanti bisa mengisi nomor kartu dan nanti ada jumlahnya. Begitu. Nah, ini pesan kalau sudah dikonfirmasi membership Anda telah diperpanjang selama 1 tahun. Lalu di sini membershipnya bertambah 12 bulan. Begitu. Lalu lanjut ke buku. Nah, bagian buku mungkin Keisha sudah bisa. Halo? Ya nggak apa-apa, waktunya udah habis juga. Baik. Mungkin pertama-tama seperti biasa aku tanyakan buat kontribusinya dulu. Dari kontribusinya kita sama rata, Bang. Pembagiannya gimana gitu? Fiturnya apa aja? Oh, kalau di kelompok kami kita lebih ke apa ya?
lebih go with the flow gitu Bang. Jadi nggak terpaku siapa bagian apa. Jadi kita dari di SPS kemarin itu ada fiturnya apa aja. Nanti misalkan tadi yang di paling awal ada di login. Nah, ini login, regis, dan ganti password itu bagian saya. Terus nanti ke homepage bagian saya dan seterusnya. Begitu Bang. Jadi nggak terpaku dengan siapa-siapanya gitu. Jadi nanti kalau ada yang kurang nanti langsung diambil sama siapa gitu. Gitu Bang. Terus kesulitan yang dihadapinya apa aja? Mungkin kalau kesulitan eh, umum ya karena baru pertama kali juga megang aplikasi Figma ini jadi menu-menunya dan bagaimana cara bikin animasinya itu masih kurang paham tapi ya dengan bantuan internet bisalah. Ada yang lain? Kalau dari saya sendiri sih, karena saya maksudnya tuh bukan taruhannya anak desain gitu, jadi dari desainnya sendiri saya kurang paham karena bagian navbar dan bagian kayak profil page itu kan saya yang buat juga. Nah itu tuh saya tuh banyak ada ambil referensinya itu saya ngambil dari web buku komik itu, web baca komik itu. Jadi ini sebenarnya berambil dari referensi. Paling itu sih kalau dari saya. Oke, mungkin pertama-tama ini udah bagus ya dari segi desainnya. Udah color palette-nya mungkin agak sedikit kurang gimana gitu, karena coba lihat di halaman utamanya. Nah, di sini sebenarnya si background dengan foto itu tuh perlu nggak perlu ya, karena bisa aja pakai background foto itu, cuman warnanya itu menurut aku agak nabrak aja sama warna-warna komponen di dalamnya gitu. Jadi ya nanti bisa dipikirin lagi sama kalian gitu, apakah nanti ini mau dihapus atau enggak, atau kalau misal tetap backgroundnya mau tetap pakai itu, ya berarti kalian sesuaiin sama komponen-komponen yang ada di dalamnya gitu biar gak terlalu nabrak. Nah, terus di sini kan rekomendasi dari kami kan. Nah, eh, yang biasanya aku lihat tuh kalau ada eh, rekomendasi itu tuh, terutama kalau buku itu biasanya ada kayak ulasannya lah. Jadi si user tuh ter-engage untuk nyari tahu lebih lanjut gitu ulasan tentang buku ini. Jadi kenapa buku ini direkomendasikan tuh user tahu karena ada ulasan dari user sebelumnya. Nah, ulasannya itu biasanya diambil dari ulasan yang paling apa ya, ibaratnya paling banyak like-nya gitu. Atau nanti sistemnya gimana ya bebas aja gitu. Pokoknya kalau saran tambahan dari aku di rekomendasiin itu bukan tampilannya itu bukan grade konten kayak gini, grade buku-bukunya apa aja, tapi lebih ke baris-baris gitu ya. Misal satu baris itu buku hujan. Terus di kolom sebelah kanannya itu ada ulasannya terus. Terus tadi kan ada komentar juga kan. Selain ulasan itu nanti ada icon komentarnya gitu. Jadi ini tuh dijadiin baris-baris gitu ya, bukan grid. Di barisnya itu kolom sebelah kiri itu mungkin bisa gambar bukunya, terus sebelah kanannya itu ulasan dan komentarnya gitu. Mungkin itu dari aku. Terus bisa lihat halaman apa ya tadi yang komentar-komentarnya, isi komentar. Nah, ini kan ada banyak gitu ya konten ulasan-ulasannya nanti. Nah, ini tuh kalau bisa dijadikan card satu persatu aja gitu buat masing-masing komentarnya, atau bisa juga si apa ya section komentarnya itu dibedain lah warna backgroundnya sama yang lainnya, soalnya gimana ya, biasanya itu ya nggak ada section khusus untuk tampilan komentar gitu, biasanya juga beda warnanya. Mungkin itu sih dari aku. Dari KA ada tambahan? Oke.
Kalau dari aku mungkin ini sih. Coba boleh back ke halaman login ya. Oke, gini. Ini kan fitur perpustakaan ya, baca buku gitu kan. eh Kalau misalnya teman-teman gini-gini, kan kalau sebelum user pakai aplikasi teman-teman gitu ya, situs teman-teman, teman-teman harus ngejelasin aplikasi ini tuh apa gitu ya. eh Digi apa tuh itu namanya ya, Digi ini tuh apa gitu, aplikasinya tuh apa, servisnya tuh ada apa, terus buku yang tersedia itu bukunya jenis apa aja gitu. Jangan jangan sampai tiba-tiba user akses website ini harus disuruh registrasi gitu, tanpa tahu fitur atau service yang bakal user dapatkan saat dia mendaftar di sini tuh apa gitu ya. Jadi teman-teman harus tambahin landing page minimal, teman-teman memperkenalkan servisnya apa aja, buku-buku yang tersedia di sini tuh apa aja, kayak gitu ya. Keunggulan dari aplikasi teman-teman itu harus dijelaskan gitu sebelum usernya memilih untuk mendaftar di sini. Itu yang penting. Oke, nanti tolong ditambahin landing page. Oke, terus lanjut di sisi user boleh setelah dia login. Nah, eh, mungkin di bagian home-nya dulu, bagian utamanya itu kalau rekomendasi dari aku mungkin di sini teman-teman bisa apa ya, daripada menampilkan satu rekomendasi aja. Misalnya sini kan teman-teman cuma nambahin oke rekomendasi aja. Mungkin teman-teman juga bisa tambahin nih saat user scroll ke bawah, kan kalau fitur rekomendasi itu biasanya bukunya acak kan, genrenya acak kan. Nah, mungkin teman-teman bisa di bawahnya saat di scroll tambahin lagi tuh buku-buku yang mungkin genrenya apa sih, horor, fiksi, atau apa, romance gitu. Karena kan biasanya rekomendasi itu adalah genrenya acak. Nah, coba teman-teman ditambahin lagi di bawah aja. Ini juga ada fitur yang rekomendasinya fiksi, horor, ataupun apapun itu. Terus tambahin juga footer di bawahnya gitu. Kalau misalnya nggak mau nambahin footer, boleh, apapun itu terserah. Asalkan ada halaman buat menutup gitu. Karena kan ini tampilan user ya, bukan tampilan admin gitu. Terus mungkin yang mau aku notice itu yang bagian tadi profilnya. Coba tadi yang ke profil. Nah, oke. Di profil ini kan teman-teman eh membuat sebuah sidebar. Tahu kan sidebar sama navbar itu beda ya. Navbar itu itulah yang di pusaka, daftar buku, forum ulasan itu navbar. Sedangkan sidebar itu yang ini, profil, riwayat, denda, dan membership. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat sidebarnya full kebuka tanpa open tutup, itu tolong dibuat gapnya, jaraknya gitu. Kalau bisa nih dari sidebar yang kebuka sama konten teman-teman kayak nama, email, password, denda itu dikasih gap atau mau dibuat tabel apapun itu terserah gitu. Jangan terlalu nyatu gitu ya. Nah, mungkin kalau saran dari aku, mungkin lebih ke apa ya, maksudnya lebih ke referensi masing-masing. Cuman biasanya kalau set bar itu bisa buka tutup, biasanya ya kan. Bisa dibuka, bisa ditutup. Mungkin saat ditutup dia nampilin icon profil, riwayat buku, denda, membership, dan buku. Tapi saat di open, dia nampilin deskripsinya kayak gini. Gitu ya. Mungkin itu sih kalau dari aku. Sisanya tadi udah sama Bang Umar apa ya, dikasih tahu. Overall udah bagus, teman-teman. Terima kasih. Oke, mungkin tambahan juga dari aku. Ini kalau misal kalian mau ya ini, itu ditambahin kategori juga. Cuman resikonya kalau misal kalian tambahin kategori ya nanti nambah tabel juga di backend-nya. Nanti pas developnya mungkin agak agak ribet lah gitu. Ini bebas aja mau kalian tambahin kategori atau enggak.
Oh ya, ini ada adminnya nggak atau ya admin buat kelola buku sama usernya? Ada Kak Coba. di halaman 24. Coba pasnya di halaman 24 kalau nggak salah 20-an. Terus masih belum berarti 20, nah 27. Nah itu. Nah, oke. Mungkin ya ini juga sih bagian tadi kalau nampilin data, apalagi kayak kelola user, mungkin lebih enak dibuat tabel aja gitu ya, lebih rapi. Tabel, terus teman-teman bisa batasin user yang mau ditampilin itu berapa banyak, data yang mau ditampilkan di user itu berapa banyak, misal 20, 10, sisanya bisa dibuat pagination gitu. Jangan sampai dia list ke bawah, kalau datanya ada 100 kan agak berabe juga ya teman-teman kelolanya nanti gitu. Sama halnya juga dengan tambah buku, data-data buku sama peminjaman juga. Lebih biasanya di dashboard itu buat kelola data itu dalam bentuk tabel gitu biasanya. Cuman kalau teman-teman punya ini silakan, cuman pikirkan juga kalau datanya sudah banyak 50 atau 100 itu gimana cara teman-teman kelola itu. Gitu ya. Itu aja kalau dari aku. Oke, mungkin dari aku cukup juga sih. Mungkin kalau misalnya ada tambahan lain nanti kalian bisa ulik sendiri aja. Kalau saran-sarannya itu boleh kalian terapin, boleh. Kalau misal menurut kalian itu kurang bagus atau gimana, ya kalian nggak terapin juga nggak apa-apa. Kan boleh ditutup aja. Baik, terima kasih Bang Umar dan Kak Aliza atas saran-sarannya. Akan kami tampung dan pertimbangkan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata. Terima kasih. Oke, mungkin makasih semuanya yang sudah hadir pada malam ini. Karena semuanya udah dipresentasikan, ya udah sih kita akan tutup. Tapi sebelumnya mungkin aku bakal simpulin dulu ya terkait apa yang udah teman-teman semua presentasikan tuh tadi kayak gimana. Jadi kalau yang aku lihat ya tadi tuh kesalahan teman-teman itu gue overall semua desain-desain itu udah bagus banget lah, nggak untuk apa ya, untuk ukuran pemula gitu ya, terutama baru belajar 1 minggu itu udah bagus lah, gak ada yang eh, terlalu gimana gitu. Tapi tapi tadi ada beberapa catatan juga ya, karena ya banyak yang kami kasih saran gitu. Tapi kebanyakannya itu kalian kesalahannya itu di bagian gimana sih cara ngebedain landing page sama login page gitu. Tadi tuh banyak yang kalian tuh webnya itu langsung masuk ke login gitu. Sementara ya kalau misal ngikutin flow website yang banyak apa ya, yang bertebaran gitu ya, biasanya itu web itu landing page dulu. Landing page itu isinya perkenalan terkait aplikasi kalian tuh ngapain aja sih, atau misal nanti kalau misal sekedar profile doang gitu ya nggak apa-apa. Terus fitur-fiturnya apa gitu ya, landing page itu. Nah, nanti di landing page itu biasanya ada informasi informasi kontak dan juga ya tombol untuk sign in gitu. Nah, baru setelah sign in itu ada halaman utamanya gitu. Halaman utamanya itu baru nanti ada navigasi-navigasi lainnya untuk masuk ke fitur-fiturnya. Mungkin yang aku notice itu tadi kebanyakan kesalahannya di situ. Terus color palette sih ya beberapa mungkin ada yang masih kurang, tapi nggak nggak terlalu gimana banget, tapi udah bagus semua. Terus sisanya ya udah bagus lah. Aku ucapin makasih banyak untuk teman-teman semua yang udah mau rela ngerjain gitu ya walaupun lagi libur. Ya semoga dari materi UI UX ini banyak yang
bisa diterapin untuk kalian sendiri. Lalu perjalanan kita masih panjang ya, masih baru materi UI UX. Untuk materi selanjutnya itu nanti kita akan belajar basic untuk front end. Nah, setelah ini kalian nggak akan tugas dulu, nggak kan ada tugas dulu. Untuk materi selanjutnya itu kalian akan ada di minggu depan seperti biasa di hari Kamis juga, jamnya jam 19.30. Mungkin sebelum kita Jangan tutup lupa ada, revisiannya. nah iya sambil karena nggak ada tugas nih ya sekarang, kalian harus ya apa ya sambil ngisi waktunya kalian revisi-revisi desain yang tadi. Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu sebelum ditutup? Sorry guys, minggu depan tuh kita materi GitHub dulu ya. Gue salah ngomong. Harusnya kita materi Git dan GitHub dulu, baru minggu depannya lagi kita ada materi front end. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, guys? Nah, kalau nggak ada, mungkin satu pesan lagi Bang, dari pengen aku. nanya. Oh, boleh, boleh. Buat yang itu yang agenda front end dan seterusnya nanti itu yang bakal kami kembangin berarti dari UI UX apa web kami ini. Ya, jadi nanti dari UI UX kalian itu nanti diterapin pakai front end-nya gimana gitu. Tapi untuk materi basic front end itu tugasnya beda, bukan terkait tugas kelompok ini. Itu tugasnya individu. Tapi seterusnya bakal terkait sama UI UX yang sekarang ini. Supaya terus berkesinambungan. Cuma satu doang yang beda di basic front end doang. Tugasnya apa nanti kalian tahu sendiri. Oke, mungkin dari aku satu pesan lagi ya. Kalau bisa di kalian kan udah disediakan di ini ya, apa grup dan juga di Discord itu ada grup akademinya. Nah, itu kalau bisa ya pergunakan dengan baik itu. Jangan cuman jadi grup chat kosong aja yang isinya cuman announcement doang. Jadi kalian di situ bebas aja gitu, sekedar tanya apapun yang terkait sama tugas atau dan lain-lain itu nggak apa-apa banget, biar ya nggak terlalu sepi atau gimana. Itu mungkin dari aku. Mohon maaf kalau tadi dari aku dan Kak Aliza dan juga mentor yang lain ada kesalahan kata atau sikap. Terima kasih untuk semua. Untuk acara hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bang, Kak. Makasih Bang. Waalaikumsalam. Boleh Terima dibuka. kasih Abang Kakak. Terima kasih Bang. Terima kasih Terima Abang kasih Kakak. Bang Terima Kakak. kasih ya Bang Kakak. Terima kasih Abang Kakak. Yuk. Terima kasih ya Bang Kakak.